akan menjadi kota wisata. Nah, itu kan ditetapkan melalui desa dulu. Iya. Desa, kesepakatan desa, perangkat desa bersama BPJ kan. Tetapkanlah desa Tanjung Mudo menjadi desa wisata kopi. Iya. Kenapa saya tetapkan desa wisata kopi? Karena saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa ICP yang saya cintai dimanapun berada, jumpa lagi dengan saya Amka Al-Islami, tentunya di program Tokoh Inspiratif. Hari ini kita akan mengupas dan ngobrol-ngobrol inspiratif dengan salah satu kades termuda di Kabupaten Merangin dan juga Ganteng. Langsung saja kepada narasumber kita di episode kali ini, kita akan ngobrol-ngobrol inspiratif, ngobrol-ngobrol santuy, tentunya yang berfaedah. Tentunya dengan bersama Pak Kades Anton Prasetyo, Kades Tanjung Mudo, Kecamatan Jangka Timur, Pak Kades ya. Gimana kabarnya Pak Kades? alhamdulillah sehat. Pak sendiri gimana kabar? Alhamdulillah sehat juga Pak Kades. Terpenting sehat. Ya, menjalankan aktivitas di masa pandemi ini aman Pak Kades ya? Insya Allah aman, tergantung lah kita sepanjang mengikuti prokesnya, insya Allah lah aman ya. Menjalankan sebagai Pak Kades ini kan di desa kan aman lah Pak Kades ya. Kalau dibilang cukup aman, sebenarnya situasi kan tergantung kita buat aman. Iya. Apalagi di desa tengah pandemi seperti ini. Iya. Seakan kan kami menjadi ujung tombaknya Iya. untuk memberantas corona ini, virus Iya. corona ini. Kenapa begitu? Karena memang perkumpulan masyarakat kan di ujung tombak dari pemerintah kan kami di desa nih. Iya. Kalau kelurahan kan di kelurahan. Iya. Nah, kami ini tukang terima instruksi lah istilahnya, jalankan gitu. Tapi tetap enjoy. Iya. Sebelum kita mau ngobrol terlebih dalam, boleh Pak Kades memperkenalkan diri profesi singkat lah kepada pemirsa ICP supaya pemirsa ICP tahu siapa sih sosok Kades yang ganteng dan juga ASN ini. Silakan Pak Kades. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Hamka atas kesempatannya. Iya. Kalau perkenalan, nama yang memang jelas lah ya, Ya. Anton Prasetyo. Saya memang salah satu kades di Jangka Timur di Ya. Desa Tanjung Mudo. Iya. Tahun ini sudah jalan tahun keempat saya menjalankan Keempat. seorang kades. Artinya selesai kuliah dulu, 1 tahun selesai kuliah langsung jalankan diri sebagai kepala desa kan. Ya. Alhamdulillah diamanahkan untuk mimpin Desa Tanjung Mudo sampai 2023 insya Allah. Sampai 2023 ya. 2023 Insya Allah sampai 2023 ini udah 4 tahun Pak Kades ya. 4 tahun jalan. Ini kalau boleh kita tahu Pak Kades, apa sih alasannya kok mau terjun menjadi kepala desa gitu kan? Atau melihat dorongan dari masyarakat atau keinginan Pak Kades sendiri menjadi kades itu? Sebenarnya kan, nah ini cerita lah ya. Iya. Kalau balik masalah kepala desa. Iya. Dari awal saya udah pernah cita-cita jadi kepala desa. Iya. Tapi segala sesuatu itu kan proses yang mengantarkan kita kemana. Iya. Nah, kalau balik jalan kepala desa tentu dipilih oleh masyarakat. Iya. Artinya kan memang ada niat dari saya untuk maju sebagai kepala desa. Iya. Ada juga dukungan dorongan dari masyarakat. Nah, Iya. ketika kedua ini ketemu kan jadilah saya kepala desa. Iya. Nah, kalau apa yang ditengok jadi kepala desa, apa yang membuat niat itu muncul kan? Iya. So, sebenarnya Desa Tanjung Mudo itu kan salah satu desa yang memang terisolir. Iya. Artinya desa pendalaman sekitar 2 kilo dari lintas. Iya. Di 2017 itu kategori desa berdasarkan data desa itu, Iya. Desa Tanjung Mudo itu desa tertinggal. Desa tertinggal Tertinggal. sampai detik ini. Alhamdulillah hari ini sudah masuk desa berkembang. Masih berkembang. Kalau Persinya Kemendes, Iya. ya kan? Iya. Nah, Persi Kemendes 2017 desa tertinggal, alhamdulillah ini sudah masuk desa berkembang. Bisa berkembangnya di bawah berkat kepemimpinan Pak Kades. Mungkin juga dorongan masyarakat, sama-sama masyarakat lah. Dorongan dari masyarakat Pak Kades ya. Iya. Hingga sekarang udah dari status tertinggal jadi berkembang. Alhamdulillah sudah menuju desa berkembang. Jadi memang dorongan masyarakat juga Pak Kades juga ada upaya untuk memajukan desa. Kolaborasi lah antara Kolaborasi. masyarakat ya saya. Berkolaborasi lah Pak Kades ya. Tidak mungkin saya dewek tanpa dorongan masyarakat. Iya. Gitu. Itu waktu menjabat menjadi Kades itu umur berapa dulu Pak Kades?
Ini termasuk Pak Kades termuda ini. Alhamdulillah waktu itu masih umur 26 tahun ya. 26 tahun ya. 26 tahun. Karena saya kelahiran 1 Januari 1 Januari 1991. Iya. Umur 26 tahun nih, Pak. 26 tahun Bang ya. Pak Kades ya. Oh, Umur 26 tahun. diberi kepercayaan untuk menjadi orang nomor 1 di Desa Tanjung Mudo. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu sudah berkeluarga waktu itu Pak Kades ya. Ini agak aneh nih, Pak. Nah, kenapa Pak Karena Kades? begini. Iya. Saya selesai kuliah itu kan kerja dulu di Jambi. Iya, iya. Nah, kerja di Jambi, saya nikah. Iya, iya. Ya kan? Nikah di alhamdulillah istri saya orang Kerinci. Orang Kerinci. Bukan satu ini. Ya, bukan kabupaten ya. Oke, kabupaten. Antar kabupaten. Antar kabupaten, Iya, ya. iya, Pak Kades. Istri orang Kerinci. Jadi 1 minggu sudah nikah di Kerinci. Jadi adat kita dusun itu kan kalau nikah kampung orang, Iya. itu bawa silaturahmi ke dusun. Iya, iya. Ya kan tuh dah? Iya, iya. Karena saya nikah Kerinci, bawa silaturahmi ke dusun. Istri ini. Iya, istri Pak Kades ya. 1 minggu saya silaturahmi itu langsung ada ya beberapa tokoh masyarakat minta saya nyalon jadi kades. Iya, iya. Nah itulah awalnya saya jadi kades. Awal itu. jadi. Seminggu sudah nikah. Iya. Karena saya nikah Juli 2017 saya nikah, akhir Juli itu. Iya. Agustus saya balik. Karena 7 Oktober itu pemilihan kades 2017 itu. Iya, iya. Pasti 2 bulan 2 bulan menjelang hari H pemilihan. Iya. saya nikah. nikah dulu ya. Gitu. Pengantin baru. Pengantin baru. Jadi Tapi nikmati bulan madu itu tidak ada. ada ya. Karena sibuk dengan proses ini ya. Dengan, tapi sejauh ini kalau untuk dukungan dorongan dari istri mendukung Pak Kades ya? Ya alhamdulillah istri kan karena memang dari kemarin kita sudah sepakati bahwa ini adalah proses hidup, Iya. kita jalani aja, Jalani. mendukung support. Gitu ya. Ini juga Pak Kades ya. Jadi kalau kita bercerita tentang desa ini Pak Kades, kita mau ngupas sejauh ini program-program yang Pak Kades buat kan untuk pembangunan desa seperti apa? Ya sebenarnya program pembangunan desa itu kan tergantung itu kan kita rumuskan sebenarnya di musrenbang desa. Iya. Itu kesepakatan ya. Misalnya tahun depan apa yang bakal saya kerjakan, maka musrenbangnya adalah tahun ini. Ya. Nah tentu kita punya program juga ketika saya maju sebagai kepala desa pasti ada janji juga dengan masyarakat. Iya. Ketika saya duduk apa yang bisa saya lakukan. Iya. Nah, artinya ya kan sesuai dengan potensi desa yang ada karena memang desa Tanjung Mudo itu lebih kepada pertanian. Pertanian berarti. Alhamdulillah hari ini Iya. saya punya dapat bantuan gedung sentra IKM kopi. Oh, sentra KM. Sentra Itu IKM. dari kabupaten. Dari sebenarnya itu bantuan dari pusat. Oh, dari pusat. Pusat diturunkan ke kabupaten itu yang dikelola oleh masyarakat. Iya. Nah itu baru diserahkan kepada saya 6 bulan. 6 Itu bulan. kan sudah saya canangkan. Itu. Iya. Nah insya Allah mungkin akhir tahun inilah itu desa Tanjung Mudo sesuai dengan perdesnya sudah kami perdeskan. Iya. Itu ditetapkan menjadi kampung wisata kopi. Wow, luar biasa itu. Karena apa? Saya bilang kampung wisata kopi karena memang 100% dari masyarakat desa Tanjung Mudo itu petani kopi. Betul. Petani kopi semua. Kopi semua. Semua bergantung dengan kopi. Semua. Bergantung kopi. Ada yang lain itu kan apa ya? Pertanian menjelang musim ini masuk. Oh, misalnya iya. kentang, cabai Iya. gitu ada. Cuma Tapi lebih yang menjadi dominan pokok lebih dominan kopi. Jadi memang sesuai dengan Permendes itu akan menjadi kota wisata. Nah, itu kan ditetapkan melalui desa dulu. Iya. Desa, kesepakatan desa perangkat desa bersama BPD kan. Tetapkanlah desa Tanjung Mudo menjadi desa wisata kopi. Iya. Kenapa saya tetapkan desa wisata kopi? Karena satu, dari segi peralatan itu kan sudah memadai semua. Iya. Mulai dari alat ininya sampai alat kemasannya sudah disediakan pemerintah. Iya. Artinya sudah cukup memadai. Iya. Kan tinggal sekarang itu hari ini kan trennya kopi-kopi jangka, Iya. ya kan? Nah itu yang bakal kita lakukan ke depannya. Itu dikerjakan oleh BUMDes Badan Usaha Milik Desa. Itu sebuah gebrakan dari Pak Kades juga ini. Enggak. Iya, luar biasa ini pemirsa. Ini sebentar lagi akan menjadi kota wisata kopi Pak Kades ya. Ada lagi Desa wisata kopi. kota Insyaallah mohon doa aja Be. Mohon Semoga doa. lancar. Semoga lancar. Kalau itu mengenai program atau gebrakan dari Pak Kades yang sudah dicanangkan, kalau mengenai problem itu apa saja sih permasalahan di desa, misalnya infrastruktur atau di segi kesehatan atau di segi pendidikan, aman-aman atau seperti apa?
sebenarnya kan setiap desa punya problem, Iya. ya kan? Pasti ada problem. Iya, iya. Nah, kita tidak bisa ini dari problem itu. Tapi kalau memang yang menjadi kendala di desa Tanjung Mudo hari ini, memang di infrastruktur, Betul ya. terutama jalan. Kami cukup bersyukur juga ya, karena jalan masih pengerasan ya, Iya. artinya belum tersentuh aspal. Nah itu kan proses juga yang harus kita tunggu. Iya. Mudah-mudahan bisa didukung oleh pemerintah kabupaten kan, Iya. ke depannya. Iya. Tapi kalau soal pendidikan, akses pendidikan, Tanjung Mudo itu sudah punya SMP dengan SD 1 atap. Oh, Jadi sudah ada. sudah ada. Artinya kan kalau untuk jenjang SMP ke bawah sudah aman. Iya. Terus kalau untuk kesehatan, posturnya sudah juga Posturnya ada juga maksudnya. Alhamdulillah untuk pendidikan dengan kesehatan Aman ya. aman. Pertanian juga aman ya. Pertanian aman. Yang menjadi persoalan ini akses Tanjung Mudo ke desa sebelah, ke Kota Teguh, ke lintas. Nah, Itu berapa jauh itu aksesnya Pak Ade? Lima kurang kilo. lebih 2 kilo. Oh, 2 kilo, dekat juga. kilometer ya. Itu menuju jalan aspal ya. Aspal. Dekat juga. Tapi Ya? sudah pengerasan. Ada pengerasan luar biasa juga kalau sudah pengerasan. Memang luar biasa ya. Jadi aman-aman aja Pak saya. Iya, aman-aman. SMP ada, SMP ada satu atap ya. satu atap, walaupun satu atap ya. Satu atap. Kesehatan Memadai. kesehatan memadai, Posyandunya memadai. pertanian Alhamdulillah lah masyarakatnya kan. udah ada, Hasil pertanian. wisata Itu yang belum, kita masih mencandangkan wisata. seperti air terjun ada. Potensi itu semuanya ada itu. Ada. Karena Tanjung Mudo itu kan di lereng Bukit Masurai. Iya. Nah, artinya kami itu langsung perbatasan dengan Mas Prai. Gunung Masurai. Iya. Itu sudah masuk kawasan Tanjung Mudo, Gunung Masurai. Iya. Tapi kan sebelah sininya. Iya. Nah, insya Allah ini saya belum belum musrembang desa. Ya. Itu ada salah satu puncak di desa Tanjung Mudo itu. Insya Allah kami jadikan wisata. Itu di Gunung Masurai. Di gunung itu. Sekarang menuju akses ke situ yang belum. Tapi kalau untuk trek jalan kaki Iya. Itu sudah Sudah. digarap. sudah ada. Iya. Nah, cuman belum terekspos sebenarnya kan. Karena butuh proses juga mengekspos potensi-potensi yang ada. Iya. Nggak bisa kita ini juga kan. Iya. Gitu. Jadi Kalau gitu, untuk potensi wisata ya. potensi wisata memang lagi digarap ya. Lagi digarap juga semuanya. Kalau Ya, misalnya pelan-pelan mohon doanya, insya Allah nanti kalau memang sudah jalan kita undanglah Bang Hamka. amin. Jadi aman-aman pemirsa di desa di bawah kepemimpinan Pak Kades ini luar biasa. Jadi kalau kita boleh kembali lagi kepada Pak Kades ini, kalau kesan Pak Kades menjadi Kades ini seperti apa sih? Apakah ada sebuah hambatan atau lancar-lancar aja jadi Kades ini? Jadi kades itu sebenarnya tergantung dengan kita juga. Iya. Mau menghambat prosesnya Iya. atau mau memperjalan prosesnya. Iya. Itu semuanya kan ada di dalam hati kita. Iya. Ya kan? Iya. Tapi alhamdulillah yang namanya proses menjalankan amanah masyarakat itu pasti ada kendala. Ya, tapi kendala yang bisa diminimalisir. Iya. Nah, gitu. Ya kalau untuk hambatan tidak ada lah. Saya pikir, kan? Ada aman-aman aja. Pak. Aman-aman baik. Kalau sedikit-sedikit riak itu biasa lah di masyarakat kan. Iya, Kalau iya. tidak ada riak tidak mungkin. Iya. Laut itu kelihatan indah kan karena ada gelombang kecilnya. Nah, gitu juga lah desa kan. Iya. Jadi 2023 habis masa jabatan Pak Kades. Insya Allah 2023 habis. Lanjut atau macam mana ini Pak Kades? Kalau planning dari sekarang kita kalau boleh tahu. Satu tergantung dukungan keluarga. Iya. Yang kedua juga alam yang saya bilang. Kalau alam semesta mendukung, ya, Kembali lagi. belum tahu. Tapi yang jelas hari ini Iya. yang diamanahkan masyarakat desa Tanjung Mudo itu kan periode pertama. Iya. Bagaimana saya bisa menyelesaikan amanah ini dengan Iya. baik. Nah, untuk kelanjutannya nanti lah wallahu alam lah. Pokoknya jalan Jalani baik hari ini dulu. hari ini ya untuk ke depan Ya. tergantung alam dan dukungan keluarga lah ya. Itu kemana arahnya kan? Belum tahu kita. Belum tentu ya, Belum atau tentu. naik lepel kan, naik kasta lagi atau seperti apa Pak Kades? Semuanya tuh bisa memungkinkan. Iya, Kita iya. ini kan punya rencana. Iya. Semuanya bisa memungkinkan. Iya. Artinya itu yang lagi-lagi balik itu. Iya. Saya kuat, Iya. tapi keluarga tidak mendukung, alam jauh dari saya tidak mendukung, ya percuma juga kan. Iya. Artinya ketika apa yang kita inginkan kan itu harus mendukung semua. Iya.
Jadi Nggak berani saya ngomong ini selesainya ini. iya. Karena hidup tuh tidak boleh ditargetkan, Iya. dijalani itu yang boleh. Iya betul. Ya kan? Iya, iya. Karena sesuatu yang ditargetkan ambisi. Ambisi nanti bakalannya, mohon maaf saya bukan ulama enggak. Iya. Kebetulan saya tamatan YIN. Tempatannya. Win sekarang. Win Pak. ya, sekarang jadi Win Jambi. Ini juga organisasi ini boleh diceritakan Pak Des selama jadi mahasiswa kemarin. Jadi gitu, Iya. yang saya pelajari itu, saya pahami ya, Iya. sesuatu itu kan tidak boleh kita targetkan. Iya betul. Misalnya Bang Hamka target hari ini harus ini. Artinya kan timbul ambisius. Betul. Timbul ambisi berkawannya setan. Nah, itu saya tidak mau yang kayak gitu tuh. Iya, iya. Jadi Nah, itu. dijalani aja. Dijalani aja prosesnya. Nikmati proses. Nikmati proses, insya Allah proses itulah yang ngantar kita ke takdir kita. Percayalah Bang Hamka. Iya, iya. Apakah takdir naik level atau saya masih turun level, saya tidak tahu lah kan. Naik Takdir itu. level lah kalau kita Amin, mintanya mudah-mudahan. naik level kan sekelas KDPE please. Ya, Iya, itu ini pemirsa juga dulunya riwayatnya organisasi Pak Des. Alhamdulillah. Ini boleh kita di organisasi HMI ya. Ya. Ini vokal Pak Kades di Merangin juga termasuk Pak Kades yang luar biasa. Saya pantau itu menurut saya yang vokal menyuarakan kebijakan itu bagaimana sih Pak Kades selama menjadi dulu waktu di mahasiswa dulu pengalaman itulah. Jadi saya cerita dengan Bang Hamka ya. Iya. Nah, itu yang saya bilang proses takdir Iya. kita. Saya pengalaman ketika saya masuk Jambi itu 2010 Bang Hamka. Iya. Masuk Jambi 2010, masuk HMI 2011. Dari sana saya belajar beradaptasi dengan masyarakat. Iya. Ya kan? Saya pernah juga kalah dalam pemilihan. Pernah Pernah. di mana BEM? Bukan BEM, saya pernah nyalon ketua HMI cabang Jambi. Oh. Tapi kalah Kalah. dalam pemilihan. Dalam pemilihan. Dalam pemilihan ketua cabang. Iya ya. Tahun berikutnya saya pengen bertarung di level provinsi. Iya. Jadi kalau HMI itu ada cabangnya, Iya. ada tingkat provinsi. Itu Batko. Justru Batko itu saya kalah sebelum bertarung lagi. Sebelum bertarung Sebelum bertarung saya sudah kalah. kalah lagi. Kalah Berarti lagi. 2 kali kalah. 2 kali kalah. Bagaimana tuh perasaan Pak Kades itu 2 kali bertarung kalah? 2 kali bertarung kalah ya. Gimana ya? Legowo. Ya pasti lapang dada. Ada lapang dada bisa bahaya kan? Atau apa sih kekurangan gitu? Nah, itulah kita coba belajar dari kurang-kurang. Iya. Ya kan? Karena memang ya yang namanya organisasi apapun di bidang kemahasiswaan pasti ada proses politik. Iya. Nah, terkadang itu di proses politik itulah kita ini kan Iya. harus banyak menyadari kekurangan kita. Alhamdulillah lah, karena memang selain dari aktif di HMI, saya juga aktif di himpunan pelajar desa karena faktor desa memang jauh ketertinggalan lah kan Iya. dari aspek apapun. Ya, tapi alhamdulillah hari ini walaupun pelan-pelan kita bisa Membenahi ya. membenahi. Ya. Iya. Apalagi yang menjadi titik ini di masyarakat kan. Iya. Masyarakat itu butuh, kalau dusun itu desa itu, dia butuh cuma 3. Satu, akses pendidikannya mudah. Iya betul. Yang kedua, akses kesehatannya aman. Betul. Yang paling terpenting adalah infrastruktur, karena proses ekonomi. Kalau Dia tidak bakal minta duit dengan kades tuh. Iya. Ya kan? Iya, iya. Jalan kami harus bagus, itu sudah selesai. Sudah. Aman. Nah, itu yang terpenting. Tapi sejauh ini sudah aman Pak saya Ya, dari alhamdulillah. 3 aspek itu kan. 3 aspek itu alhamdulillah aman. Kalau memang terus saya bilang tadi, kalau memang aspal memang belum ada aspal. Tapi pengeresan sudah. Pengerasan sudah. Kalau kita bawa mobil hari hujan pun insya Allah masuk. Sudah. Masyarakat itu kan itu yang diminta. Iya, iya. Kalau infrastrukturnya aman, dia mau keluar dari desa ke desa sebelah dalam urusan apapun tidak ada hambatan di jalan selesai. Kita aman. Aman juga. Ya. Dan memang sudah tanggung jawab pemerintah di sektor 3 itu, karena itu sudah kebutuhan pokok. Iya. Infrastruktur, Iya. kesehatan, pendidikan. Iya. Gitu. Itu sudah aman. Pertanian juga Pak ya. Kan melingkup itu. Iya. Mereka mau ke kebun, mengeluarkan hasil pertaniannya, kalau tidak ada jalannya ke mana? Iya. Ya kan?
berdampak dengan ekonomi masyarakat, pendapatan masyarakat, kesejahteraan juga ujungnya. Nah, itu ya. Agak sulit kita jadinya kan. Jauh nih jadinya. Jadi di desa Pak Kades yang termuda ini sudah aman-aman aja pemirsa. Jadi mulai dari Aman juga belum. Kan? Tapi insya Allah sudah menuju titik aman. Titik aman, kan? Jadi infrastruktur sudah pengerasan. Kesehatan juga udah aman. Berskala desa ya. Ya, berskala desa. Pendidikan sudah aman. Pertanian sudah aman. Ini kita juga mau menanya sama Pak Kades ini di sesi terakhir nih, harapan Pak Kades ke depan itu seperti apa sih? Atau ada sebuah peningkatan atau memang start by step-nya memang di sini gitu. Jadi Kades atau ada pengen naik lagi jabatan? Begini Pak, sebagai seorang ini ya, manusia, siapa tidak menginginkan yang namanya jabatan, status sosial? Kan semua orang pasti ke situ arahnya. Nah, kalau bicara langkah saya, harapannya ke depan, saya pengennya lebih baik lagi kan, karir lebih bagus lagi, kan gitu, lebih bisa berbuat yang banyak lagi untuk masyarakat, ya kan? Nah, langkahnya apakah kemana? Apakah nyalon Kades di periode kedua ini? Apakah memang harus satu sisi saya mundur ASN maju sebagai DPR? Kan itu yang menjadi ini Bang Hamka kan? Itu kan semuanya proses Bang. Apa yang saya lakukan terhadap masyarakat hari ini, perbuatan masyarakat hari ini, itulah yang ngantarkan saya. Itulah cerminan saya di 2024. Karena memang titiknya di 2024. Saya habis Kades 2023. Pileg 2024. Nah gitu. Betul. Jadi apa yang jadi ini hari ini, apa yang perbuat saya hari ini, itulah takdir saya di 2024. Jadi memang kalau jawabannya untuk 2024 masih jadi Kades atau jadi anggota DPR? Maunya kayak mana? Saya dari Pak Kades ini masih mau jadi Kades atau naik jadi? Ini kita nanya sama Pak Kades, mau jadi Kades atau netap jadi Kades atau jadi anggota DPR? Itu pilihan yang sulit. Jawabannya sulit. Karena sudah saya jelaskan, setiap orang pasti menginginkan itu, ya kan? Iya betul. Pengen naik kelas, pasti. Positif. Tapi itu yang saya bilang tadi, dukungan masyarakat, keluarga, alam semesta ini dukung nggak kita bisa? Jangan gitu yang ambisi tapi alam nggak mendukung. Gitu. Tapi niatnya ada nggak? Pasti sebagai putra daerah pasti punya niat ya lo untuk berbuat yang lebih baik. Ya. Apalagi saya yang dengan memang ya mohon maaf lah backgroundnya, saya dulu aktif berorganisasi, sering ketemu dengan banyak orang kan. Ketika berorganisasi ketemu banyak orang. Nah, ketika nengok orang ambil kebijakan itu kan ada yang berontak batin gitu. Artinya kan kita pengen juga berbuat lebih banyak untuk masyarakat, tentu melalui proses. Apakah legislatif, apa memang saya mengabdi di eksekutif gitu. Memang proses. Kalau niat pasti, siapapun itu pasti punya niat itu. Tapi takdirlah yang nentukan. Oke, mungkin hanya itu obrolan kita singkat, namun sudah kita mengupas mulai dari karir dan potensi di desa Pak Kades Tanjung Mudo, Kecamatan Jangkat. Insya Allah sudah aman dan terkenali, mulai dari infrastruktur sudah ada pengerasan, kesehatan juga sudah aman Pak Kades ya. Alhamdulillah sudah aman. Pendidikan juga sudah aman. Insya Allah akan launching kota wisata kopi. Bukan kota Pak. Kampung wisata. Kampung wisata kopi. Itu kapan launching Pak? Perkiraan saya kemarin itu, ini launchingnya di Oktober ya. Sekaligus memperingati Sumpah Pemuda. Jadi kan kita ngambil momennya nih. Saya merasa saya masih memang pemuda yang masih inilah kan. Jadi momennya insya Allah di Sumpah Pemuda. Di hari Sumpah Pemuda. Sekaligus peresmian peringati Sumpah Pemuda, sekaligus peresmian Kampung Wisata Kopi. Ya. Insya Allah kita mesti menyiapkan perangkat-perangkatnya dulu. Perangkat-perangkatnya ya. Kan? Ada aturan yang harus dikat itu. Tapi bisa main tetapkan baik. Nanti kita gelondongkan. Nah, resikonya gini Bang.
tetapkan kampung wisata kopi, tentu ada anggaran yang harus digelontorkan. Untuk melontorkan anggaran ini kan harus ada dasar saya, aturan main, badan hukum. Itu yang kita mempersiapkan itu dulu. Mempersiapkan diri. Insya Allah lah. Insya Allah semoga berjalan dengan baik. Kepemimpinan yang masih tersisa berjalan aman dan kembali. Kita doakan semoga Pak Kades ini naik level itu ke DPR supaya kebijakannya dia bisa jangkauannya juga luas, nanti kan bisa untuk berkontribusi untuk masyarakat di Jangkat Timur, khususnya dapil 4 nanti. Insya Allah, amin. Mungkin hanya itu obrolan kita di episode kali ini bersama Pak Kades Anton Prasetyo yang luar biasa sudah kita kupas tadi. Semoga bermanfaat tayangan ini dan motivasi untuk generasi muda. Terakhir Pak Kades, boleh Pak Kades berikan motivasi untuk generasi muda supaya untuk mencapai kesuksesan gini loh. Kan Pak Kades sudah sukses ya, memimpin sebuah desa di usia yang muda. Ini kita acungin jempol nih. Ya, gitu Pak Kades, silakan Pak Kades. Jadi mungkin untuk teman-teman yang memang masih istilah bahasa sekarang itu kan anak-anak milenial. Betul. Ini. Yang jelas di milenial itu, kita anak muda ini disitulah sebenarnya kekuatan. Tergantung lah kita nih anak muda ini macam mana. Maksud saya kekuatan apa maupun fisik, pemikiran, kita masih kuat, ya kan? Itu sudah menjadi modal kita untuk maju. Nah, terkait dengan proses seluruh takdir hidup kita, proses misalnya abang jadi YouTuber, itu sebenarnya terkait kerja keras Pak. Karena tidak ada orang yang tanpa belajar di sukses dah. Iya kan? Dan tidak ada juga sukses itu instan. Tapi melalui proses semua. Nah, tergantung ikuti proses baik. Berproses tempa diri, insya Allah lah. Proses yang menempa diri kita itulah ngantar takdir kita. Itu aja lah. Saya ngomong sebentar. Balik cerita saya. Kalau bicara nempa diri, itu saya bilang proses kita. Saya jadi Kades ini sebenarnya gimana ya? Tidak pernah terpikir, tapi ketika saya memang aktif sebagai mahasiswa dulu, di situ pengabdiannya. Mau berorganisasi dimanapun, mengabdilah di situ, proses belajarlah di situ, sepanjang ngikuti ini kan. Karena proses disitulah yang mengantarkan kita ke. Tidak ada orang yang sukses secara instan Bang. Betul. Abang sampai di titik ini hari ini sudah berapa banyak proses yang kamu lewati? Ya kan? Betul Pak Kades. Artinya bukan instan dapatkan ini gitu loh. Kayak gitu juga lah berkat. Tapi tetap semangat. Itu aja Pak Kades. Kuncinya semangat. Semangat. Sudah cukup Pak Kades? Cukup ya. Mungkin hanya itu obrolan kita, kesimpulan dari obrolan kita bersama Pak Kades ini, semangat karena mencapai puncak kesuksesan itu harus step by step. Tidak ada yang instan langsung. Harus melewati 1 2 3 4 5. Disitulah banyak rintangan. Disitulah banyak rintangan ya. Oke, sebelum mengakhiri tayangan ini, semoga teman-teman untuk menekan tombol subscribe, like, comment, dan share supaya channel YouTube ICTP berkembang. Dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.